يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من أحبكم يغفر بما Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, malam di mana kita bertemu, berkumpul di tempat yang mulia, tempat di mana Allah wafatnya Al-Walid tidak pernah berhenti mencetak murid-muridnya. Bagaimana nasib Al-Walid ketika ia kembali ke rahmatullah? Apa yang digambarkan tadi, bahwasanya ada seorang mayit yang datang ke alam kubur, ia senang karena doanya anak-anaknya yang saleh, anak-anak didiknya yang baik-baik. Kita yang hadir berharap berkah daripada Al-Walid. Mudah-mudahan semuanya manfaat untuk kita. Apa yang didapat daripada hasil doa anak yang saleh? Min nuri, Allah terangi alam kuburnya Al-Walid. Allah terangi orang-orang yang masuk ke liang kubur, yang ada di alam barzakh, anaknya baik, anaknya saleh, mendoakan ayah ibunya yang telah meninggal dunia. Dia mendapatkan cahaya, nur yang luar biasa, seluas mata memandang, nikmat matanya, tidak merasa silau sebagaimana cahaya matahari, tidak merasa silau karena cahaya lampu yang terang benderang ini, tapi nur yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang dicintainya. Senang dia, tidak merasakan panas cahaya daripada nur yang Allah terangi alam kuburnya. Sebagaimana kita, di tubuh kita banyak sekali nur, banyak sekali nur. Satu di antaranya adalah roh kita yang terbuat daripada nur. Di antaranya itu malaikat Raqibul Atid, yang di antara dua pundak kita Allah ciptakan nur dari mereka para malaikat yang Allah titipkan untuk kita, agar kita terus ingat bahwa diri kita Allah titipkan dua malaikat sebagai pencatat Raqibul Atid. Selain daripada itu, selain nur yang Allah berikan karena doa anaknya yang saleh, wa ni'matin, dan Allah berikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang belum mereka rasakan di alam dunia. Kalau nikmat di alam dunia, sedikit kita makan nikmat, kita rasakan kepala kita pusing, perut kita mulas. Tapi nikmat yang Allah berikan, apa saja yang diberikan oleh Allah, menambahkan nikmatnya, ia hidup di alam barzakh. Terlebih nikmat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sekalian, maka orang-orang yang mendapatkan berkah doa anak yang saleh, dia hidup senang di alam barzakh, dinikmati segala pemberian Allah sampai datangnya yaumul qiyamah. Wa yad'ullaha libnihi. Kemudian orang yang meninggal dunia seperti Al-Walid yang telah meninggal dunia, yang kita haulkan pada malam hari ini,
Ia berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, anak kandungnya, anak muridnya, anak didiknya, siapapun yang berhubungan di alam dunia dengan baik dengan Al-Walid. Al-Walid mendoakan kita, amin ya rabbal alamin. Wa yazdadu libnihi, maka bertambahlah bagi anaknya karena doa ayatnya yang telah mendapatkan manfaat daripada doa anak yang saleh, sehingga anaknya fayazdadu ibnuhu, yaitu barakatan, keberkahan luar biasa. Syekh Al-Ghazali menjelaskan, jadi jangan pernah ragu untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Manfaatkan hidup kita agar kita mampu berbuat baik untuk orang tua kita. Pasti orang tua kita akan mendoakan kita sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika orang tua melihat keadaan anak-anaknya hidup di alam dunia selaras dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taqtulhum, Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan matikan anak keturunanku, jangan kau matikan istriku, jangan kau matikan yaitu suamiku, jangan kau matikan orang-orang yang aku cintai sebelum hatta disebutkan Allahumma la tumithu hatta tahdiyahum hidayatan, sampai orang-orang yang aku cintai mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan darimu agar dia berbuat baik di alam dunia sehingga menyenangkan ahli kuburnya. Beruntung kita yang orang tua kita mengajak kita diperkenalkan kepada guru-guru agama, kepada para muallimin, para kiai, para habaib yang saleh, yang baik ilmunya, membimbing kita. Mudah-mudahan bimbingan daripada mereka akan memberi bekas kepada kita dan memberi bekas kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, fa'innal mayyita fil barzahi min adzabin, ada di antara orang yang masuk ke alam barzah atau ke alam kubur, ia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita nggak tahu nasib kita, nggak tahu nasib orang tua kita. Kalau tadi kita tidak dengarkan nasihat daripada Syekh Abdul Jalani yang menjelaskan orang tua kita selamat karena doa daripada anak yang saleh. Tapi kalau orang tua mereka tidak mendidik anaknya, betapa nasib orang tua kita malang luar biasa. Ya, dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Wa huwa fi dzulumat, ia ada dalam kegelapan, minal huzni wal alam, dari kesedihan dan yaitu kalau bahasa kita hal yang menyakitkan, yang menggelisahkan. Bagaimana mungkin seorang yang ada dalam azab Allah, hati dan pikirannya gelap karena kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Di alam dunia dia tidak bisa berbakti kepada Allah, dia terima nasib menerima siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tua yang ada di dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala karena kepedihan siksaan Allah, hatinya gelap, pikirannya gelap, sehingga ia tidak kenal dirinya. Bahkan dia tidak mengenal anak-anaknya di alam dunia. Bagaimana mungkin orang yang ada dalam siksa dapat berhubungan dengan anak-anaknya? Sudah terputus anak-anaknya karena anaknya tidak pernah menyampaikan kebaikan untuk orang tuanya. Oleh karena itu, jadikan perhatian kepada kita. Kita punya anak, persiapkan anak kita agar anak kita menjadi anak yang saleh. Jangan bangga dengan pendidikan yang ada. Silakan Anda mendidik anak-anak Anda.
menjadi apapun, tapi kenalkan Tuhannya, kenalkan Nabi-Nya, kenalkan syariatnya. Itulah yang paling menggembirakan ahlul kubur. Sehingga ahlul kubur kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, mereka rohalu ila rahmatillah, hanya satu-satunya yaitu doa daripada anak yang saleh. Di antara doa yang saleh seperti ini, kita berkumpul, kita baca suratul Yasin, kita khatmul Quran, kita baca tahlil, kita baca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadiahnya pahalanya kita mintakan agar disampaikan kepada orang tua dan ahli kubur kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin sedikit ada dari guru kita Kiai Muhammad Rai. Kita harapkan nasihat dari beliau. Wa ilaihi falyatafaddal mashkur. Arwahina wa ajsadina as-sayyid al-mu'ayyid ad-da'i ilallah Habiban al-mahbub al-habib Abi Bakar Ibn Sayyid al-Walid al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad as-Sagaf. Barakallahu fi tuli hayatihi wa kasarallahu amsalahu wa nafa'na bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para habaib lainnya yang hadir bersama kita, para alim ulama, para asatizah, wabil khusus Al-Habib Toha Ibn Ali Ibn Abdurrahman As-Sagaf, mata'anallah bituli hayatihi, murabbi arwahina Syekhun al-mahbub ad-da'i ilallah Al-Syekh Al-Ustadz Muhammad Rai, barakallah fi tuli hayatihi wa nafa'na bi ulumi, amin ya rabbal. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, yang diwarisi daripada Sohibul Hol, guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habibul Imamul Qutub Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Qadir Ibn Ali Ibn Umar Ibn Sayyidina Al-Imam Habib Sagaf bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidil Walid adalah bukan seorang murabbi saja, seorang wali yang diberkahi oleh Allah ilmunya. Keberkahan beliau bukan cuma sekedar doa, ziarah, minta air, minta berkah, tidak. Ilmu yang telah disampaikan oleh beliau ini semuanya sudah menyebar ke penjuru pelosok Indonesia. Alhamdulillah. Dari murid-murid yang gak bisa dihitung, belum tentu kita bisa ngitung muridnya Sayyidil Walid, karena si dari muda, dari sejak beliau mengajar di Jamiatul Khair, masih mudanya sampai dengan wafatnya, jauh pengabdiannya adalah ilmu. Saya pernah berjumpa dengan beliau waktu hall di Al-Hawi. Beliau menanyakan kabar kedua orang tua saya, dan beliau mengingatkan, katanya, dulu saya belajar sama jadah, katanya, Al-Habib Husain bin Agil bin Usman bin Yahya fi Jamiatul Khair. Gadak hadza ustazi, katanya. Sekarang saya jadi muridnya Al-Walid. Alhamdulillah, ilmunya bersambung. Di antara guru beliau Al-Habib Husain bin Agil bin Usman bin Yahya dan Al-Habib Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya
dan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhsin As-Sagaf, Sohib Fatat Garut, yang mengarang kitab Fatat Garut. Seorang yang disebut juga An-Nasabah, yang menjaga kelestarian nasab dari Sayyid Bani Alawi, termasuk kitab yang diterbitkan yang diberi nama Hikmatul Ashirah sebagai buku bimbingan untuk para sadat Bani Alawi yang ingin mengetahui tentang asal usul keturunan mereka. Kalau keturunan Sayyidil Walid jelas, dari datuk ke datuk semuanya wali dan butuh. Sayyidina Umar Ibn Sagaf Ibn Muhammad bin Umar bin Toha bin Umar bin Toha bin Umar As-Safi Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Sayyidina Al-Kabir Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Sani Al-Jaddul Kabir Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Ibn Muhammad Maulad Dawileh radhiyallahu anhum ajmain. Itu rentetannya semuanya itu sudah wali, alim, wali, alama, sampai Gutbul Agtob yang digelari dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Sani. Kalau Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Awwal itu adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ilmu beliau dan sirnya turun kepada Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu an, sehingga beliau digelari dengan As-Sagaf, namanya Abdurrahman. Luqiba bis-Sagaf li'annahu sagafa awliya zamanik. Imam Abdurrahman Sagaf ini digelari dengan As-Sagaf karena mengayomi seluruh aulia yang ada di zaman beliau. Dan Habib Abdurrahman Sagaf ini kalau datang ke Masjid Sagaf mengimami, dia terbang dari atas. Tahu-tahu sudah ada di depan mimbar. Makanya disebut Sagaf, artinya selalu ada di atas, yang menaungi langit-langit. Itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu anhu, yang selalu setiap malam Jumat mi'raj ke langit. Kalau turun, Sayyidina Abdurrahman Sagaf ini panggil semuanya putra putrinya, sini kalian kumpul. Cium kaki Abah. Abah habis injak tanah sorga. Dicium masih ada bekas pasir sorga itu. Mereka semuanya meriwayatkan, dan semuanya aulad Sayyidina Sagaf ini aulia, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wali Allah, tidak ada yang terhindarkan, semuanya min kibaril aulia. Sehingga Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, seorang wali perempuan yang hidup di zaman Imam Abdurrahman Sagaf, kalau putra-putra beliau hadir, di antara Sayyidina Abi Bakar Sakran, Syekh Umar Mahdar, Agil bin Abdurrahman Sagaf, Hasan bin Abdurrahman Sagaf, Ali bin Abdurrahman Sagaf, kata dia, Ja'ani Sultan Ibnu Sultan, datang kepadaku Sultan, putra Sultan. Maksudnya Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf adalah Sultan, anak-anaknya itu Sultan semuanya. Sultanul Aulia fi zamani. Mereka dapat berkah dan doa dari ayahnya. Kalau ingat Sayyidil Walid, saya teringat dengan Sayyidina Al-Kabir Al-Jad
Al-Habibul Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu an, yang mendidik putra-putrinya menjadi hamba-hamba Allah pilihan, menjadi para murabbi. Mereka pendidik-pendidik, bukan hanya putra-putrinya saja, orang-orang luar pun terdidik mendapat barokah. Nafahat yang tadi disebutkan oleh Al-Ustadz Syekhuna Kiai Haji Muhammad Roi itu semuanya benar dan kita rasain sampai sekarang. Alhamdulillah. Hadir kita di sini adalah ngambil berkah sebetulnya. Duduk di tempat orang soleh pasti dapat berkah. Menyebut nama mereka inda zikril aulia tanzilur rahmah, pasti turun rahmat. Apalagi murid, nyanggak murid aja kecipretan, apalagi yang belajar. Oleh sebab itu beliau selalu berpesan, ketika bertanya sama saya dikatakan, "Maza ta'mal al-an?" Saya jawab, "Istaghaltu fi maktabil ansab sadatil alawiyyin lidobtil ansab." Dijawab oleh beliau, "Hadza syai'un jamil walakin la tansa ya waladi fi dobtil ulum." Kata beliau, "Shallu ala nabi." Kata beliau, memelihara nasab itu, menjaga kelestarian itu pekerjaan yang baik. Tapi jangan lupakan untuk terus melanjutkan daripada menjaga ilmu, memelihara ilmu dan menuntut ilmu. Ilmu, itu saja pesan beliau. Oleh sebab itu murid-muridnya semuanya kebanyakan adalah para asatizah dan para ulama, dan insya Allah nanti menjadi kiai-kiai besar. Yang kita lihat sampai sekarang diantaranya Kiai Haji Muhammad Roi sudah menjadi guru besar dan mempunyai murid yang berkah, yang ittisolnya bersambung kepada Sayyidil Walid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Qadir As-Sagaf, yang nasabnya saya sebutkan tadi bersambung kepada Sayyidina Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf Al-Akbar, yang disebut Jadul Habaib. Kakek moyangnya Habib itu Imam Abdurrahman As-Sagaf Al-Akbar Ibn Al-Imam Muhammad Maulad Dawilat radhiyallahu anhum ajmain. Dari Imam Abdurrahman Sagaf ini pecah yang jadi Al-Idrus, juga kakeknya As-Sagaf. Al-Atos kakeknya juga As-Sagaf. Bin Syahab juga kakeknya As-Sagaf. Al-Munawwar, Al-Musawa, Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kemudian memecahkan lagi jadi Al-Hamid, Al-Muhdar, Al-Haddar, Al-Buftem, Al-Hiyad, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dari zuriyah Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Ibn Ali Ibn Alwil Ghayyur. Alwil Ghayyur ini putra Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Digelari dengan Alwil Ghayyur adalah alwi yang cemburu, karena dia tidak mau ada orang yang pakai nama alwi di masa hidupnya. Dia bilang sama uminya, "Ya umi, kalau ada orang namain alwi anaknya pasti dia mati. Aku sumpahin dia mati," katanya. Makanya disebut Alwil Ghayyur. Tidak boleh ada orang yang pakai nama beliau. Di zaman beliau, kalau orang namain anak alwi pasti mati, lahir mati. Karena doa dari
beliau Alwi Al-Ghayyur, yang kemudian wafatnya itu beliau menjadi burung yang cantik yang berwarna hijau. Kata beliau kepada uminya, ya Umi, nanti kalau Alwi meninggal, Alwi tinggal di sorga, tiap Jumat mau ngunjungin Umi tiap subuh. Kalau Umi buka pintu jendela, terus di situ ada burung warnanya hijau, kemudian Umi panggil menclok di bahu Umi, itu berarti saya Alwi, yang Allah jadikan saya burung di sorga. Uminya bercerita satu saat terjadilah peristiwa itu ketika akan sholat subuh, buka pintu maka dilihat burung hijau berkicau. Kemudian dipanggil, kata uminya, kalau engkau benar anakku Alwi, kemari, singgahlah engkau di punggungku. Dia terbang, dia menclok di punggung uminya, kemudian diciumin. Kata dia, benar Umi, saya Alwi. Itu karomah kebesaran yang beliau dapat, yaitu dari kebesaran abahnya Sayyidina Imamul Qutub Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang berkata, ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku di sisi para wali ini seperti datukku Nabi Muhammad terhadap para nabi-nabi. Shallu ala nabi. Disebutkan oleh murid-muridnya bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki. Kata beliau, tidak ada yang sama dengan aku. Mereka tidak dapat mencapai martabat aku. Kata Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu an, Sultanul Aulia Al-Kabir. Itulah cucu terbaik dari Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sedangkan Imam Abdurrahman As-Saggaf Al-Akbar, beliau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani setiap malam Jumat. Kata beliau, atani Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepadaku Lailatul Jumat, membawakan catatan doa-doa dan kitab yang dikarangnya, minta direvisi oleh Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu an. Shallu ala nabi. Jadi jangan heran kalau Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf selalu berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani dan banyak dapat madad dari beliau, dapat keberkahan karena Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat keberkahan dari Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu anhu. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Ibn Ali Ibn Muhammad sahib Marbat. Marbat itu sekarang di kota Zufar di negeri Oman. Kalau kita mau ke Hadramut, waktu sulit kita mesti singgah di negeri Oman yang banyak minyaknya, yang kaya raya. Di situ ada kubah besar yang diberi nama Wali Ibnu Ali. Itulah Al-Imam Muhammad sahib Marbat Ibn Ali Khalid Ghassan. Al-Imam Ali Khalid Ghassan yang membeli tanah di Hadramut, dibuat perkebunan korma. Hasil perkebunan itu disedekahkan untuk rakyat. Diberi nama Ghassan karena dulu Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa pernah punya perkebunan ribuan hektar di kota Basrah. Diberi nama perkebunan itu Ghassan untuk bertabaruk kepada kakeknya
maka dia beli tanah juga di Hadramaut, diberi nama Ghassan. Sampai sekarang kota Ghassan itu masih ada dekat Goberhud. Kalau kita ziarah ke Magom Nabi Allah Hud, maka di situ melewati kota Ghassan. Dan di Ghassan itu kebanyakan marga As-Sagaf yang tinggal di situ. Itulah peninggalan Al-Imam Ali Khalid Ghassan Ibn Alwi Ibn Muhammad Ibn Alwi. Nama Alwi pertama di dunia. Belum ada orang pakai nama Alwi. Sayyidina Alwi Ibn Ubaidillah Ibn Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini yang pertama memakai nama Alawi. Makanya kita disebut Bani Alawi atau Ba'alawi, keturunan daripada Alwi bin Ubaidillah Ibn Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Hijrahnya aja mendapat petunjuk daripada Allah. Dari Baghdad setelah masuk kaum Goromito, Syiah Hulat yang merusak akidah, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir menyelamatkan keluarganya, anak cucunya, dipindahkan ke kota Madinah. Di sana tinggal selama 6 bulan. Setiap malam ziarah ke magom Nabi SAW, minta petunjuk kepada Rasulullah.